Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program regresi linear sederhana pada soal UTS nomor 1. Ini saya menggunakan Google Colab. Langkah pertama yaitu kita import library. Dimana library itu terdiri dari import navi snp, import matplotlib.pplot, asplc, dan import statmodel.api sm, dan yang keempat import pandas aspd. Dan kita klik run. Nah, setelah itu sini kita perlu mounted add content drag kita agar file yang ada di dalam drag kita bisa terbaca di dalam Google Colab, aplikasi Google Colab ini. Yaitu dengan cara mengetikkan from google.colab import drag, dan yang kedua drag.mount /content/drag, dan kita run. Nah, di sini drag sudah siap untuk di-mount dan siap untuk diimpor ke dalam Google Colab kita. Sini dapat kita lihat sebelah kiri, kita cek drag, kemudian ini kuliah kuncinya, kemudian ini ada filenya, yaitu file semester 5. Kita klik machine learning, kemudian ini UTS. Nah, di sini kita lihat ada file kita yaitu cell network adds 0. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk filenya. Nah, seperti ini. X terdiri dari 2 kolom, yaitu umur dan estimated salary atau perkiraan gaji. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengimpor dataset. Sini kita ketikkan import pandas aspd dan from pandas import excel file. Kita klik run, dan di sini kita ketikkan alamat dataset yang ada pada drag kita tadi, yaitu di content drag, my drag, kuliah usia semester 5, machine learning, pertemuan depan, UTS social network adds 0.csv, dan ketik print dataset. Nah, di sini akan muncul dataset dari social network adds 0.csv yang terdiri dari 400 baris dan 2 kolom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat variabel dalam dataset. Sebelumnya kita ketikkan x sampai dataset.ilog dengan variabel yang bagi 1 values, dan ini sampai dataset ilog variabelnya yaitu -1.values. Nah, kemudian kita ingin melihat apa saja yang terdapat pada data CSV kita, maka kita
ketikan dataset case, maka disitu akan muncul indeks yang terdiri dari umur atau X dan perkiraan gaji atau estimasi salary. Kemudian melihat sheet, di sini terdapat 400 baris dan 2 kolom dengan cara mengetikkan dataset.sheet. Kemudian split menjadi trendset dan dataset. Di sini kita dapat menuliskan program sebagai berikut: from scikit-learn.model underscore selection import trend test split, dan yang kedua x underscore trend, x underscore test, y underscore trend, y underscore test sama dengan trend underscore test underscore split dalam kurung x, y, test underscore ses sama dengan 1/3, random state sama dengan 0. Sini artinya yaitu kita mengambil data sampel sebesar 30% dari data keseluruhan dengan state-nya yaitu 0, konstan yaitu 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melatih model regresi linear sederhana pada trendset, yaitu kode programnya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita dapat melakukan prediksi untuk hasil test set, yaitu dengan mengetikkan perintah program yaitu y underscore predict sama dengan regressor predict dalam kurung x underscore test. Dan visualisasi data, sini kita dapat melihat grafik dari visualisasi data estimasi gaji berdasarkan umur, yaitu seperti dilihat pada tabel seperti gambar berikut ini. Kemudian visualisasi model regresi, ini kita menggunakan training set untuk menguji data set kita. Nah, hasilnya jika kita run hasilnya seperti ini, terdapat gambar yaitu yang menunjukkan antara umur dengan estimasi gaji. Kemudian prediksi terhadap dataset, ini kita bisa mengetikkan program yaitu y underscore predict kemudian regressor predict campur x underscore test. Jadi visualisasi hasil prediksinya yaitu seperti berikut. Jadi tambah pada gambar yang ada pada profil kita. Dan langkah selanjutnya yaitu menampilkan nilai intercept. Jadi kita bisa mengetikkan print regressor coefficient. Koefisiennya yaitu didapat 524,7 dan menampilkan nilai koefisien yaitu dengan cara menggunakan print regressor intercept. Nah, di sini maaf balik yang ini, yang atas ini kita edit dulu. Ini nilai intercept. Dan yang atas ini nilai koefisien.
Nah, dari nilai koefisien dan intercept kita dapat menemukan rumus Y sama dengan AX, Y sama dengan A plus BX. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu evaluasi performa model regresi menggunakan RMSE atau root mean square error. Sini kita dapatkan MSE sebesar sekian dan RMSE sebesar sekian. Dengan keterangan semakin kecil RMSE, maka semakin bagus model regresi yang kita buat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian prediksi terhadap data tes yang sudah disimpan. Seperti yang terlihat hasilnya yaitu terlihat pada tabel di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan model R kuadrat square, yaitu di sini didapatkan R kuadrat square-nya yaitu 0,02. Dari contoh kasus di atas terlihat bahwa nilai dari R kuadrat adalah sama dengan 0,02. Nilai ini berarti bahwa 2% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, sedangkan 98% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2, kita menggunakan metode Naive Bayes dan Knightscope atau KNN. Di sini langkah pertama yaitu mengimpor libraries dan cara ketik impor NumPy SNP, impor matplotlib.pyplot ASPLT dan import pandas SPG. Ini kita run dan masih sama, kita mau add content thread. Setelah data kita terupload ke thread kita, maka kita langkah selanjutnya yaitu import dataset. Sini kita tinggal mengetikkan dataset yang akan kita impor dengan mengetikkan alamat di mana file tersebut berada. Sini filenya yaitu bernama iris.csv. Nah, setelah itu kita dapat melihat variabel dalam dataset. Nah, di sini kita dapat melihatnya dengan cara mengetikkan program dataset.cache. Kita lihat bahwa di sini ada indeks berupa spal.length, spal.width, peta-length, peta-width, dan variety. Kemudian melihat sheet. Di sini terlihat bahwa terdapat output di atas, berarti bahwa dataset memiliki 150 baris dan terdiri atas 5 kolom atau variabel yaitu spal-length, spal-width, peta-length, peta-width, dan variety. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat isi dataset. Sini kita tinggal mengetikkan print dataset. Nah, di sini terlihat sebagian dataset yang ada pada iris.csv. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membagi data menjadi training set dan test set. Ini kita menggunakan ukuran datanya yaitu 0,25 dan random state 0, yang artinya bahwa data tersebut yang diproses hanya sekitar 25%. Kemudian langkah selanjutnya yaitu vector scaling. Sini kita mendapatkan data print xtrend berikut dan data print xtest yaitu sebagai berikut.
Nah, langkah selanjutnya yaitu training model menggunakan Naive.Bayes. Sini kita akan memproses data tersebut menggunakan algoritma Naive.Bayes, yaitu langkah selanjutnya yaitu memprediksi t-set. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya juga kita print dataset tersebut. Hasilnya adalah pengelompokan antara jenis bunga tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat confusion matrix. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat matriks 13 00 016 0 009. Kita tambahkan yang 13 tambah 16 tambah 9 dibagi dengan 16 tambah 0 tambah 0. Maksudnya sini kita akan mencari akurasi skor y-test dan y-grade. Nah, di sini terlihat bahwa akurasinya yaitu 1,0, yang artinya bahwa dari perhitungan akurasi di atas dapat dilihat bahwa skor akurasi model dengan Naive.Bayes ini adalah sebesar 1,0% atau 100%. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu memproses data tadi menggunakan algoritma Knightscope atau KNN. Langkah yang pertama yaitu men-training model menggunakan KNN. Kita dapat memprediksi test-set dengan perintah program seperti ini. Kemudian hasilnya adalah pengelompokan hasil warna dari bunga tadi. Ada Virginica dan Versicolor dan Stosa. Dan langkah selanjutnya yaitu membuat confusion matrix. Sama seperti tadi. Di sini terlihat matriks dengan ukuran 3x3. Nah, langkah terakhir yaitu mencari akurasi dari data tersebut, yaitu didapat sebesar 0,97%, yang artinya bahwa dari perhitungan akurasi di atas dapat dilihat bahwa skor akurasi model dengan KNN atau Knightscope ini adalah sebesar 0,97% atau 97%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.